Kita akan melanjutkan eksposisi dari kitab Yosua. Mari kita buka Alkitab kita dari Yosua pasal 5. Yosua pasal 5 ayat 1 sampai 12. Yosua pasal 5 ayat 1 sampai 12. Kita akan membacanya bersama-sama ayat 1 sampai 12 ini ya. Yosua pasal 5 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya, masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah membahas Yosua 1 sampai ke 4. Yosua 1 bicara soal bagaimana Musa ketika meninggal dunia, lalu kepemimpinan bangsa Israel diteruskan oleh Yosua. Yosua adalah pemimpin militer, Yosua adalah pemimpin politik, tetapi dia juga adalah orang yang takut akan Tuhan sehingga kepemimpinannya meskipun di dalam bidang politik maupun militer, tetapi dinaungi atau diberikan nuansa kekristenan yang sangat kental, yaitu bagaimana Yosua taat kepada Tuhan dan memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Bagi Yosua itu adalah sebuah hal yang baru, karena bagaimana bisa memimpin bangsa Israel yang banyak sekali jumlahnya, 2 juta itu, untuk bisa berperang, melakukan hal yang baru juga, menyerang tanah Kanaan yang banyak penduduknya. Yosua menerima beban tugas yang begitu berat, tetapi firman Tuhan mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kamu melakukan tugas itu pasti nggak bisa dengan kekuatan kamu sendiri, tetapi kamu harus bergantung kepada Tuhan saja. Dan Yosua mengemban tugas itu selama 40 tahun kehidupan selanjutnya ketika dia menyerang penduduk Kanaan dan dia berusaha setia. Lalu Yosua kedua, pasal kedua bicara soal bagaimana Yosua mulai mau memasuki tanah Kanaan dengan mengintai kota Yeriko sebagai kota pertama yang akan dihadapi oleh bangsa Israel. Dia kirim
Dua pengintai untuk melihat-lihat kota Yeriko tersebut. Dan kemudian dua pengintai ini dilindungi oleh Rahab yang berbohong, tetapi untuk menyelamatkan dua pengintai orang Israel tersebut. Berbohong adalah tindakan yang salah, tetapi motivasi hati dari Rahab itu adalah benar di mata Tuhan dan akhirnya Rahab pun dijanjikan keselamatan. Lalu Yosua pasal ketiga bicara soal bagaimana bangsa Israel akhirnya memulai menyeberangi sungai Yordan dengan para imam pengangkut tabut perjanjian maju di depan bangsa Israel, melangkahkan kaki ke sungai Yordan, menjejakkan kaki di tanah sungai Yordan yang tiba-tiba menjadi kering, berhenti, dibendung oleh tangan Tuhan sendiri, sehingga bangsa Israel bisa melewati, menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan. Lalu di Yosua pasal 4 kita sudah belajar juga bagaimana ada tugu peringatan yang dibuat oleh Yosua, baik di tanah sungai Yordan tersebut, dia buat 12 batu. Ini tidak diperintahkan Tuhan ya. Yang diperintahkan Tuhan adalah angkut, ya, pilih 12 wakil dari suku Israel untuk angkut batu yang sangat besar, ditaruh di pundak, kemudian bangun tugu batu tersebut. Dan tugu batu tersebut nanti akan ditaruh di perkemahan Israel di Gilgal tersebut ya. Di tanah di mana mereka memasuki tanah Kanaan, baru itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi Yosua dengan hati dia pun mau membuat tugu batu sendiri, inisiatif sendiri, dan dibuatnya itu di sungai Yordannya. Sehingga ketika nanti air sungai Yordan mengalir, tugu batu itu ada di dalam air. Ada yang di dalam air, ada yang di tanah Gilgal, di perkemahan bangsa Israel. Nah, di dalam Yosua pasal kelima ini menceritakan kembali bagaimana Yosua taat kepada Tuhan, bagaimana Yosua bicara soal relasi covenant dengan Tuhan. Ketaatan Yosua karena mengingat covenant dari Tuhan. Allah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan Allah yang maha kuasa saja, maha berdaulat saja, tetapi kita bisa sebut juga Allah kita adalah Allah maha berjanji. Allah covenant, Allah perjanjian. Allah yang selalu berelasi dengan kita itu dengan perjanjian, sehingga Alkitab kita itu dinamakan perjanjian lama, perjanjian yang dulu, dan perjanjian yang lebih sekarang, baru. Allah kita tidak pernah mengingkari perkataannya. Dia selalu setia pada perkataannya, maka kita katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha berjanji, Allah perjanjian, Allah covenant. Dia tidak mungkin mengingkari perkataannya, mengingkari janjinya. Dia berelasi dengan kita itu dengan kepastian. Dan ini yang membedakan dengan Allah-Allah atau ilah-ilah yang palsu. Ilah-ilah yang palsu itu tidak bisa dipegang perkataannya. Tidak bisa dimengerti kepastian keselamatannya maupun kepastian hukum keadilannya dan lain-lain. Nah, istilah covenant ini hanya dimiliki oleh Allah dan umatnya. Allah yang berjanji kepada umatnya. Maka kita sebut sebagai istilah covenant. Nah, ini tidak ada istilah lain yang bisa menyamakan dengan istilah covenant ini. Yang paling dekat adalah perjanjian. Maka Alkitab kita perjanjian lama, perjanjian baru. Tetapi lebih tepat adalah covenant yang lama dan covenant yang baru. Karena apa? Karena bicara soal Allah yang berjanji. Pencipta berjanji dengan ciptaan itu relasi yang spesial, yang khusus. Kalau kita mengadakan perjanjian antar manusia itu perjanjian. Bisa sama rata, sepihak, bisa dua pihak ya, dalam arti dua pihak. Tetapi dua pihak yang sama jabatannya. Tapi bisa juga berbeda. Ada bos dengan karyawan. Ini juga perjanjian. Kita sebut perjanjian yang beda tingkatan ataupun sama tingkatan. Dua pihak. Tetapi ini adalah perjanjian yang melampaui ciptaan, yaitu bagaimana pencipta berjanji kepada ciptaan. Itu makanya kita sebut sebagai covenant. Dan di sini Tuhan memerintahkan untuk melakukan covenant. Perintah dari Tuhan sendiri, yaitu apa? Bicara soal sunat maupun Paskah. Ini adalah tanda-tanda covenant antara Allah dan umatnya. Dan di dalam bagian ini Tuhan meminta peragaan kembali. Pengulangan kembali peragaan covenant yang sudah aku perintahkan kepada kamu mulai sejak Abraham, Ishak, Yakub sampai seluruh suku Israel. Yaitu apa? Sunat. Yaitu apa? Paskah. Sunat bicara bagaimana kita pada akhirnya mengingat identitas diri Israel yang adalah umat Allah.
Tuhan yang perintahkan sunat. Tidak ada ilah-ilah palsu, ilah-ilah lain di zaman itu yang mengatakan sunat, potong bagian tubuhmu, keluarkan darah di bagian tubuhmu, kamu menjadi umatku dan kamu adalah memiliki identitas di dalam Allah. Ini bagaimana kita mengenal diri kita. Nah, di sini Tuhan memberikan peragaan sunat kepada mulai dari Abraham ya. Lalu yang kedua adalah Paskah, bagaimana orang Israel disuruh merayakan Paskah, makan bersukacita, tetapi terburu-buru juga ketika waktu di Mesir, dan ini mengingat bagaimana Allah membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Bicara soal identitas diri maupun karya Allah, inilah covenant yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Ada peragaan covenant. Nah, bicara soal peragaan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah salah satu metode ajar. Ya, sebagai guru-guru, orang yang menjadi profesi guru pasti tahulah metode mengajar itu ada yang teaching, ada yang diskusi, ada yang peragaan juga. Ya, bagaimana peragaan itu suatu metode bagaimana pengajar itu menunjukkan secara langsung prosesnya terjadinya sesuatu teori, ada keterampilan atau memberikan suatu konsep yang real. Bagaimana kita menyetir mobil misalkan, mengendarai motor, ada peragaannya, gini caranya. Lihat, ada teori, ada prakteknya, dan tujuannya adalah agar peserta didik itu bisa memahami secara konkret apa yang sedang diajarkan, kebenaran apa yang ditampilkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pelayanan sekolah minggu adalah pelayanan yang tidak mudah. Karena apa? Karena biasanya para guru-guru sekolah minggu itu memikirkan bagaimana menyampaikan pesan Tuhan yang begitu indah ini dengan cara yang indah juga. Karena anak itu tidak fokus, sulit mengendalikan diri, sulit untuk belajar apalagi kata-kata yang mereka tidak mengerti. Mereka baru belajar vocabulary, kosakata baru pelajari, banyak perkataan dari guru itu juga mereka tidak ngerti. Sehingga akhirnya suka jadi orang yang bingung kan. Bengong aja lihat-lihat gurunya ngapain ya gurunya. Sehingga kita guru-guru tuh rasa saya ngomong kok nggak didengerin ya. Wah, harus pikir cara yang lebih baik lagi yaitu dengan alat peraga. Ya, karena anak memang bukan saja belum mampu mengendalikan diri dengan baik, tapi juga belum mampu mendengarkan sesuatu dengan seperti orang dewasa. Kita bisa duduk dengan tenang 1 jam khotbah. Tenang, anak-anak sulit. Dia sudah gerak-gerak, ya, dia sudah ingin aktif bekerja, dia juga nggak terlalu banyak yang ngerti. Tetapi dengan peragaan, anak bisa belajar melihat sesuatu dan menangkap pesan sesuatu. Seperti Pendeta Agus Marjanto ya, di dalam pernikahan, pemberkatan pernikahan sebelumnya ini, dia mengatakan dibutuhkan naga untuk menarik perhatian anak-anak. Ya, dibutuhkan sesuatu hal yang menarik, yang besar sekali, yang unik, supaya anak-anak tuh mau lihat, mau dengar. Ya, tetapi bukan berarti ya kita sebagai guru sekolah minggu akhirnya pengennya menarik perhatian tuh bukan dengan firman Tuhan, akhirnya dengan peragaan terus. Ya, dengan peragaan, pokoknya dengan kostum, dengan kalau perlu jadi pakai topeng, ya, pakai yang heboh-heboh semua, akhirnya lupa inti firman Tuhan karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bukan berarti juga ketika kita mengajar anak-anak kita jadinya naga beneran, suka mengeluarkan api, marah, teriak, meledak, supaya diam dengan ketakutan. Enggak. Kita mau sungguh-sungguh memperagakan firman Tuhan, supaya anak-anak itu bisa mengerti. Kita sudah orang dewasa, kita dalam belajar, semakin lama peragaan itu enggak terlalu penting bagi kita. Yang penting pesannya apa? Pesan dari khotbah ini bagaimana? Apa sih yang kita bisa renungkan? Nah, dalam bahan ajar sekolah minggu kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sudah sangat mudah sekali kita pelajari. Jadi guru sekolah minggu itu ya, nggak disuruh seperti zaman dulu, pikir khotbah sendiri atau hamba Tuhannya ngarahin ya. Khotbahnya nih apa nih, minggu ini, minggu depan diarahin, dikasih tema. Tapi sekarang sudah dikasih buku, itu khotbahnya. Ya, itu sudah khotbah, sudah mateng, terus kita matengin lagi. Ya, dimatengin lagi, tinggal diresap, kita makan, kita bagikan kepada anak-anak. Di situ udah ada bahan ajar, bahkan ada alat peraga
yang sederhana tentunya ya, memang gambar-gambar seperti itu. Ada aktivitas yang bisa dikerjakan oleh anak-anak juga. Ya, maka sekarang bersyukur ya, guru sekolah minggu itu sudah diperlengkapi dengan begitu mudah sehingga bisa melayani. Tetapi para guru dituntut bukan saja mengkhotbahkan firman Tuhan, tetapi memperagakan firman Tuhan kepada anak-anak. Dan Pendeta Stephen Tong pernah mengajarkan bahwa alat peraga yang terbaik dalam menyampaikan firman Tuhan adalah tubuh kita sendiri. Ini yang berbeda ya, kalau kita ibadah online itu, kita nggak akan bisa melihat fisik dari si pengkhotbah atau fisik kita sendiri yang berkumpul bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Maka alat peraga yang terbaik menyampaikan firman Tuhan adalah tubuh kita sendiri, bagaimana kita punya ekspresi, kalau sedih-sedih, kalau marah-marah, terus nadanya harus dinamis dan lain-lain. Supaya apa? Supaya orang pada akhirnya bisa menikmati pesan dari firman Tuhan. Itu memang packaging, itu memang bungkusnya. Isinya tetap harus firman Tuhan. Kita tidak boleh kompromi terhadap firman Tuhan, tetapi kita bisa perbaiki packagingnya seperti apa. Dalam menyampaikan firman Tuhan supaya anak-anak itu terbantu ya, di dalam mempelajari firman Tuhan. Di ruangan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, di tempat ibadah ini, itu pun banyak simbol-simbol peragaannya. Ya, bagaimana kalau kita lihat di atas ini, ada salib, itu pun peragaan. Mau mengingatkan siapa ini salib? Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus yang berkorban mati di atas kayu salib. Yaitu ada alat peraga itu bisa efektif juga mengingatkan tentang kebenaran Tuhan. Maka peragaan sebenarnya adalah salah satu metode mengajar juga ya, peragaan. Dan ya sadar atau tidak sadar, kita sebagai orang tua selalu memperagakan sesuatu kepada anak-anak. Kalau pola pikir kita itu pola pikir duniawi, bukan pola pikir rohani, anak-anak juga melihat, oh iya memang ibadah di minggu itu bukan yang utama kok, gak usah ibadah. Ya seperti orang tua saya tuh memperagakan gak ibadah minggu, jarang ibadah minggu. Kalau datang ibadah tuh telat, ya gak apa-apa. Itu alat peragaan yang anak lihat sehingga anak itu mendapatkan pesan secara tidak langsung. Dan itu akhirnya bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Maka sangat sulit jadi orang tua. Dan bersyukur kalau kita punya anak. Karena ada polisi kecil yang bisa menegur kita, tetapi juga bisa kita pengaruhi, bisa jadi baik atau jadi jahat. Kehidupan orang tua itu sedikit banyak itu ditolong oleh anak-anak. Karena kalau tidak ada anak-anak, kita hidupnya bisa sembarangan, ya terserah kita, atau tidak ada pasangan ya, kita hidupnya single sendiri, egois, terserah kita maunya apa. Tapi ketika ada keluarga, itu menolong kita untuk melihat bagaimana kita harus hidup, belajar terus memperagakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, bagian yang kita bahas ini adalah peragaan dari covenant Tuhan. Dimulai dari pendahuluan, yaitu raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan, dan semua raja Kanaan itu di tepi laut itu ya, mendengar tentang keajaiban yang terjadi pada bangsa Israel. Kok bisa menyeberangi sungai Yordan yang pada saat itu sedang meluap? Ya, yang itu sedang tinggi airnya, kok bisa sih menyeberangi tanah dan memasuki tanah Kanaan ini? Hati mereka itu tahu bahwa ini bukan pekerjaan manusia. Ini pasti ada Allah yang bekerja di antara bangsa Israel. Setelah mereka mendengar itu, akhirnya muncul di dalam hati mereka itu tawar hati. Ya, begitu takut, lemah, malas, gak berani, dan hilanglah semangat mereka untuk menghadapi orang Israel. Kenapa bisa demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, bagi orang Kanaan ya, peristiwa-peristiwa hari-hari sebelumnya itu adalah kisah yang mengerikan. Ada 2 juta bangsa Israel lewati padang gurun 40 tahun. Siapa yang hidup di padang gurun 40 tahun? Yang bisa pada akhirnya lewat dan kuat dan hidup lagi. Itu berarti bangsa itu sungguh-sungguh kuat. Mereka sudah cukup takut mendengar ada gerombolan orang Israel yang banyak jumlahnya tuh mau mendatangi tanah Kanaan, negeri mereka. Jelaslah bagi orang Kanaan itu, orang-orang Israel itu akan menyerbu mereka lewat sisi barat dari tanah Kanaan. Terus mereka udah gentar, takut, siap-siap, ya udah kita siap-siap, persiapan. Ya mereka pasti ada kesulitan, apalagi menyeberangi sungai Yordan.
Mereka pikir bahwa Israel tidak akan menyeberang dan menyerang tanah Kanaan dalam waktu yang singkat. Mereka tenang-tenang saja. Tiba-tiba air berhenti mengalir, orang-orang Israel menyeberang. Ya, kita sudah bahas juga kemungkinan menyeberang itu dalam 1 hari. Ya, mereka menyeberang cepat sekali. Tiba-tiba sudah masuk tanah Kanaan. Mereka pikir masih lama lah. Tunggu sungai Yordan surut dulu. Atau berusaha bikin perahu dulu ya untuk mengangkut bangsa Israel yang begitu banyak. Sehingga dari yang persiapan bagi mereka itu menghadapi Israel masih ada waktu yang cukup panjang. Tiba-tiba singkat sekali. Bangsa Israel sudah di depan mata. Mereka gentar, takut, tawar hati, hilang semangat. Nah, gambaran kata tawar hati di dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu menjelaskan kondisi mental yang lemah, kondisi spiritual juga yang lemah, sudah putus asa, kehilangan motivasi, atau takut menghadapi sesuatu. Jadi tawar hati itu melemah berarti ya, mencair. Tadinya sudah keras semangat, akhirnya jadi luluh, jadi putus asa, kehilangan kekuatan. Jadi inilah yang terjadi pada raja-raja orang Kanaan, raja orang Amori. Mereka itu diam jadinya, bingung, putus asa, gentar menghadapi bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, seringkali banyak hal yang membuat kita mengalami apa yang dialami oleh raja-raja orang Kanaan maupun raja orang Amori. Yaitu apa? Tawar hati. Tadinya sudah semangat penginjilan, wah, ada masalah, ada tantangan, sudahlah lemes lagi. Udah rajin komitmen, saya mau PI rumah sakit misalnya ya. Saya mau PAPD, saya mau OSG. Wah, tawar hati, hilang semangat. Gitu ya. Tentu ini hal yang wajar ya. Hal yang wajar terjadi karena ada tantangan, ada kesulitan, ada godaan dosa. Tapi kalau kita hanya fokus lihat orang, hanya fokus lihat diri, ya, akhirnya kita betul-betul bisa tawar hati dan hilang semangat dalam melayani Tuhan. Sudah kerja ini dan itu kok gak ada hasilnya sih penginjilan kita. Kok kayaknya Tuhan tidak menyertai, kita bisa fokus kepada hal-hal tersebut ya. Atau mungkin kita sudah melayani sebaik mungkin, kok tidak ada penghargaan yang menurut kita layak kita dapatkan. Padahal sudah kerja baik-baik, melayani baik-baik, tapi tidak dihargai orang. Akan tetapi seharusnya ya, pelayanan kepada Tuhan itu adalah suatu pelayanan yang terus memiliki sukacita meskipun banyak tantangan tersebut. Karena apa? Karena kita punya Kristus. Kita punya Allah yang melampaui segala hal yang bisa diberikan oleh orang ataupun situasi kondisi kita. Kita bisa berdiri teguh tetap melayani Tuhan. Nah, di dalam peperangan rohani kita seharusnya memiliki hati yang bergantung kepada Tuhan seperti Yosua. Ya, dia percaya dan taat sehingga hatinya tuh tidak gentar, tidak takut, dia justru semangat dan bersukacita. Harusnya di dalam peperangan rohani kita tuh yang tawar hati dan hilang semangat bukan kita. Tapi justru musuh rohani kita. Yaitu iblis, yaitu kedagingan kita, dan juga pergaulan yang buruk itu tawar hati. Ya, dengan kita yang mau hidup kudus dan melayani Tuhan. Kita bisa ya seperti peragaan ini ya. Yosua bersemangat dengan bangsa Israel mau maju taat perintah Tuhan. Orang-orang musuh dari umat Tuhan itu yang gentar, takut, tawar hati. Bukan kita, bukan umat Tuhan. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Siapa yang bisa buat iblis lari selain Tuhan? Umat Tuhan. Yang di dalamnya ada Kristus, ada Roh Kudus. Kita bisa bikin iblis lari. Betapa besar kuasa yang Tuhan berikan kepada umatnya. Betapa besar kuasa Tuhan sebenarnya itu. Di dalam Mazmur 27 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Kita kadang-kadang harus berani ya. Ketemu orang tuh harus berani, jangan takut. Kita lakukan hal yang baik kok, melayani Tuhan kok males. Ketemu orang males, malu, minder, ya gak mau ketemu orang. Padahal dengan ketemu orang kita bisa bersaksi tentang Kristus. Kita bisa mengasihi dan berbuat baik kepada Dia. Tuhan adalah bentengku, terhadap siapakah aku harus gentar? Itu pemazmur katakan demikian. Kita tuh punya keberanian dari Tuhan. Nah, maka kalau ada hal yang membuat kita rasa gak nyaman, takut,
siapa tahu itu memang kehendak Tuhan. Supaya kita dibentuk menjadi pribadi yang berani. Ya. Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita bisa melihat bahwa Allah lah yang berperang bagi Yosua dan bangsa Israel. Dan di sini kita bisa lihat juga Allah lah yang berperang bagi kita di dalam menghadapi peperangan rohani setiap hari. Kita punya sandaran dari Tuhan sendiri. Nah di dalam latar belakang ini, setelah itu perintah Tuhan kepada Yosua adalah Yosua ambil sebuah batu, ubahlah batu itu menjadi pisau yang sangat tajam, sunatlah semua bangsa Israel. Jangan perang dulu. Meskipun orang Kanaan sedang takut dan gentar, justru kamu harus disunat. Kamu harus melakukan covenant dari Tuhan. Ini berarti generasi kedua dari bangsa Israel yang telah keluar dari Mesir. Ini perhatikan ya, ini unik. Waktu Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir itu totalnya kurang lebih hampir 2 juta. Tetapi Yosua memimpin dari Mesir ke Kanaan totalnya sama. Hampir 2 juta juga. Berarti generasi yang mati di padang gurun digantikan generasi kedua. Yang hidup di padang gurun, yang lahir di padang gurun, yang berjuang di padang gurun memasuki tanah Kanaan. Jumlahnya itu sama yang dipimpin Musa dengan dipimpin oleh Yosua. Nah di sini mereka tidak sempat disunat di padang gurun. Dan kenapa mereka tidak sempat disunat? Sehingga pada akhirnya Yosua diperintahkan Tuhan untuk disunat, itu banyak alasannya yang nanti akan kita lihat ya. Jadi prajurit dan laki-laki generasi pertama itu semua sudah disunat, tetapi semuanya telah mati di padang gurun dan tidak masuk tanah Kanaan. Nah sekarang generasi yang masuk ke tanah Kanaan ini belum disunat semua. Akhirnya Tuhan memberikan perintah disunat, saat memang kondisi bangsa Israel memang sebenarnya aman. Karena raja-raja Kanaan itu takut dan inilah hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu ya berbeda dengan hikmat duniawi. Kadang-kadang kan ya kita bisa masuk menyeberangi Sungai Yordan masuk ke tanah Kanaan, mereka dikasih surprise attack. Ya orang-orang Kanaan ini dikasih surprise attack aja, langsung serang atau gimana ya. Tetapi justru unik, ketika pada akhirnya orang-orang Kanaan takut, di situ Tuhan kasih perintah, kamu disunat. Disunat berarti apa? Tidak bisa perang. Disunat berarti apa? Kalau ada musuh menyerang, mati mereka. Mereka lagi sakit-sakitan semua kok, para tentara dan laki-laki semua. Maka kita harus melihat bahwa perintah Tuhan itu bukan untuk mencelakai kita. Kehendak Tuhan itu bukan untuk membuat kita hancur kok. Nasihat-nasihat yang baik itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Jadi bersyukur kalau dapat nasihat yang baik. Apa mau dikasih sekalian nasihat yang buruk Bapak Ibu Saudara sekalian ya? Udah gak usah ke gereja, pergi aja. Dibuang Tuhan kamu dibuang oleh Tuhan. Kita gak suka nasihat-nasihat yang buruk aja, kita tahu itu salah kok. Tapi kenapa kita tidak suka juga dengan nasihat-nasihat yang baik? Perintah Tuhan itu bukan untuk mencelakai kita, tetapi untuk kebaikan kita. Tuhan memberikan sunat, ya perintah sunat kepada bangsa Israel. Nah apa pentingnya sih ya hukum sunat ini? Nah, ini mengingatkan kita bahwa sunat pertama kali diperintahkan Allah kepada Abraham, yang sebenarnya Abraham sendiri adalah bukan orang yang takut akan Tuhan, dia penyembah berhala. Dan Abraham itu disuruh disunat itu ketika berumur 99 tahun, sudah hampir 100 tahun. Itu sebagai apa? Tanda perjanjian Tuhan dengan umatnya. Nah dalam perjanjian ini Allah menjanjikan Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa dan keturunannya akan memiliki tanah Kanaan. Jadi janjinya tuh sudah sejak zaman Abraham. Nah mari kita baca Kejadian 17, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kejadian 17 ayat 10 sampai 14. Boleh kita baca bersama-sama ya. Kejadian 17 ayat 10 sampai 14 supaya kita bisa mengerti perintah sunat pada waktu itu tuh begitu penting dan serius ya. Kejadian 17 ayat 10 sampai 14 kita baca bersama-sama 1 2 3. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu.
orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi Tuhan memerintahkan sunat kepada Abraham dan kepada semua laki-laki termasuk bayi yang baru lahir hari ke-8. Hamba-hamba, pegawai-pegawai yang di dalam rumah Abraham, sehingga ini memiliki makna apa sih? Yaitu makna identitas diri sebagai umat Tuhan. Allah kita adalah Allah itu, Allah Tritunggal, Allah yang sejati, dan kita ini adalah umat dari Allah Tritunggal. Bagaimana mengakuinya? Ada peragaannya di zaman itu ya, yaitu harus disunat. Meskipun kita tahu ada orang-orang yang disunat pun ternyata dia tidak mengakui Tuhan sebagai Tuhannya. Sunat adalah identitas umat perjanjian, umat covenant, sifatnya mengikat secara kekal. Nah, ini sangat serius ya, sampai di ayat ke-14 dikatakan apa? Kalau orang tidak disunat harus dilenyapkan dari bangsanya. Karena ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi kalau dimengerti secara salah, masuk ke konteks zaman sekarang, akhirnya pertanyaan kita adalah kamu sudah disunat atau belum? Ya. Itu adalah konteks aplikasi yang salah. Prinsipnya sih seharusnya benar ya, dari Kejadian sampai Wahyu sampai sekarang itu benar. Tapi kalau aplikasinya dimengerti secara salah, akhirnya kita cari-cari mana ini yang disunat, mana yang tidak disunat. Akhirnya itu menentukan boleh membunuh atau tidak. Boleh umat pilihan atau bukan. Itu salah ya, salah aplikasi. Nah, kenapa generasi kedua yang lahir di padang gurun belum disunat? Nah, ini alasannya ya. Itu justru menunjukkan generasi pertama itu, sekalipun mereka sudah disunat ya, mereka tuh di padang gurun itu tidak taat kepada Tuhan. Mereka membuat patung anak lembu emas, menyembah berhala lain, sudah dibaikin Tuhan ya. Sudah dikasih mujizat, sudah dibaikin Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan, dipimpin Tuhan sampai ke padang gurun, masih buat patung berhala. Bukan saja itu, dia bersungut-sungut terhadap pekerjaan Tuhan. Kenapa sih Tuhan bawa saya dari negeri Mesir ke sekarang lagi menderita, susah, capek, gak ada daging, cuman makan mana. Sungut-sungut terus, mengeluh terus, komplain terus. Ini ciri-ciri orang yang bukan umat pilihan. Ada berhala dalam hatinya, komplain terus, mengeluh, malas menaati Tuhan, tegar tengkuk. Mereka sudah menikmati seluruh pimpinan dan mujizat Tuhan, tetapi menunjukkan diri, aku bebal, aku tidak mau taat kepada Allah. Mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Sehingga setelah keluar dari Mesir, generasi pertama itu mati semua. Ada yang menafsirkan bahwa sekalipun mereka bangsa pilihan Tuhan, tetapi mereka semua itu bukan umat pilihan yang sesungguhnya. Mati semua, generasi pertama itu gak percaya Tuhan, tidak dengar firman Tuhan, tidak taat sama Musa lagi. Dan ini menunjukkan apa? Ketika punya anak, mereka gak sunatkan anak mereka. Mereka gak mau setia pada covenant dari Allah sendiri. Ya, menunjukkan ketidaktaatan. Memang ada alasan, susah bagaimana sunat di padang gurun. Nanti kalau disunat, misalkan ya, kalau tiang awan itu maju, besoknya gimana? Wah, harus jalan sambil kesusahan. Ya memang bisa seperti itu. Tapi kerinduan seseorang yang adalah umat pilihan tuh mau taat Tuhan dulu. Mau ikut perintah Tuhan. Tapi buktinya mereka tidak. Dengan alasan, susahlah sunat di padang gurun, mana pisaunya? Loh, kalau imam menyembelih lembu itu pakai apa? Ya, kalau imam di kemah suci menyembelih korban itu pakai apa? Ya, dan lain-lain lah. Mereka intinya tidak taat kepada Tuhan. Dan generasi kedua yang lahir di padang gurun selesai disunat dan akhirnya mereka berkemah di Gilgal. Ya, kurang lebih seminggu sampai pada akhirnya mereka akan melanjutkan menyerang orang-orang Kanaan. Nah, saat disunat ya 3 hari saja masih sakit. Ingat ya, belum ada anestesi ya. Ya betul-betul sakit, gak bisa berperang, gak bisa kegiatan. Kalau bangsa Kanaan menyerang mereka, kalau mereka pede nih. Bangsa Israel itu sudah kecapean di padang gurun, sudah lemah lah. Ayo kita serang sekarang. Mereka baru selesai menyeberangi sungai Yordan, kalau mereka semangat, pasti Israel mati itu. Semua mati kok. Semua harus disunat pada hari yang sama. Ya, terus semua.
Tapi firman Tuhan datang kembali kepada Yosua, justru setelah kamu disunat, hari ini telah kuhapuskan cela Mesir. Cela Mesir itu apa? Kamu itu diperbudak di Mesir, kamu hidup seperti bukan umat Allah, kamu dalam pergaulan yang buruk, kamu tidak ada tempat ibadah sendiri, itu cela Mesir. Cela orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sekarang aku mau pulihkan identitas kamu. Ya, kamu umatku, aku perintahkan kamu disunat. Dan tempat mereka berkemah dan disunat itu dinamakan Gilgal. Yang artinya apa? Menghapuskan. Menghapuskan apa? Cela Mesir. Itu mereka katakan demikian ya. Di sanalah Tuhan menghapuskan cela Mesir dari Israel. Ini covenant pertama, sunat ya. Sebagai identitas dari umat Allah. Artinya apa? Sunat berarti memotong dosa. Memotong kematian terhadap dosa dan juga pengudusan bagi Allah. Nah, kalau kita mau kaitkan sampai zaman sekarang ya tentu ya, sekarang kita tidak harus disunat karena apa? Karena sunat itu digantikan oleh baptis. Dan yang lebih utama itu sebagai wujud kita adalah identitas umat Allah, pertama baptisan oleh Roh Kudus. Jadi bukan sunat lahiriah dulu ya, ataupun baptis air lahiriah. Maka kita percaya baptisan air tidak menyelamatkan. Tetapi baptisan Roh Kudus itu menyelamatkan dan memberikan identitas kita sebagai murid Kristus. Nah, itu jauh lebih penting baptisan Roh Kudus. Tetapi kalau bisa dibaptiskan, ya kita taat. Itu covenant dari Tuhan Yesus kok. Dari Allah Bapa sunat, dari Tuhan Yesus baptis. Ya. Kalau kita tidak mau taat kepada Kristus, ya kita mengecewakan hati Kristus. Ada orang Kristen yang tidak dibaptis, banyak. Tapi ada alasannya adalah tidak bertanggung jawab, banyak juga. Tapi kalau alasannya karena sudah memang tidak sempat, seperti penjahat di sebelah Tuhan Yesus ya. Penjahat yang bertobat di sebelah Tuhan Yesus, mana ada kesempatan dibaptis, perjamuan kudus, jadi asyir, ya jadi liturgis, nggak ada kesempatan. Tapi selamat nggak? Selamat. Yesus katakan hari ini juga kamu bersama aku dengan aku di Firdaus. Lalu selanjutnya covenant yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu perayaan Paskah. Kita sudah lebih mengerti dan kita juga terus melakukannya sampai sekarang ya. Yaitu di waktu petang di dataran Yeriko itu mereka berkumpul, kita makan bersama-sama dan Paskah itu mengingatkan bahwa ada penyembelihan anak domba yang tidak cacat. Pada waktu hari malam mereka di Mesir ada tulah ke-10, kematian anak sulung. Orang-orang Mesir menangis sedih, kesedihan bagi umat yang melawan Tuhan, yang tidak menyembah Tuhan. Tetapi bagi umat Israel, umat pilihan Tuhan, mereka sukacita makan. Memang sih terburu-buru, tapi mereka makan. Makan itu berarti apa? Sukacita. Ya, mereka makan bersama-sama di rumah mereka di malam hari, sudah menyembelih anak domba, darah itu di tiang pintu rumah-rumah orang Israel. Lalu lauknya adalah sayur pahit dan roti tidak beragi sambil ada daging domba yang sudah dibakar, dipanggang. Tapi mereka harus makan secara tergesa-gesa karena mereka harus keluar dari Mesir menuju padang gurun untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi ketika mereka makan, berkumpul, makan Paskah setelah disunat ya, ini setelah sembuh, mereka Paskah, mereka ada sukacita melayani Tuhan. Mereka ada ucapan syukur sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir dan ini menandai bahwa penebusan umat Allah dari perbudakan dosa. Dan Alkitab mengatakan di dalam kitab Keluaran, kamu rayakan setiap tahun sebagai pengingat yang abadi. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sunat juga diperintahkan oleh Tuhan di zaman itu, ternyata bangsa Israel di padang gurun tidak melakukan, perjamuan kudus atau Paskah ini bagaimana? Ya, jawabannya adalah mereka juga tidak melakukan perintah Tuhan. Gak peduli. Disuruh perjamuan kudus, nolak. Disuruh sunat, nolak juga. Di padang gurun mereka ngapain sih? Ya, disuruh ibadah, gak ibadah. Disuruh sakramen, gak sakramen. Mau apa? Ya, mau apa sih bangsa Israel sudah dipimpin Tuhan, dibaikin Tuhan. Ya. Di padang gurun bangsa Israel tidak merayakan Paskah. Dan akhirnya ini menjadi teguran juga bahwa covenant itu dipulihkan kembali di masa kepemimpinan Yosua.
Sebelum kamu menduduki tanah perjanjian, kamu harus disunat. Sebelum kamu memasuki tanah perjanjian, kamu harus Paskah. Ini bukti covenantku dengan kamu. Ya. Sunat diberikan kepada Abraham, Paskah diperintahkan kepada Musa, dan sunat berarti tanda perjanjian identitas umat Allah, dan Paskah berarti tanda keselamatan dan pembebasan dari perbudakan Mesir. Makanya orang Yahudi zaman sekarang itu sangat menghormati Abraham maupun Musa. Anak Abraham, kami itu anak Abraham, disunat, taat sama Tuhan. Tapi pengertian itu kan, itu adalah di zaman itu. Ya, ditarik ke sekarang prinsipnya adalah baptisan maupun perjamuan kudus. Maka sakramen Kristen adalah sangat penting juga ya. Karena ini merupakan perintah Tuhan dan sarana anugerah dari Tuhan, di mana Tuhan itu menyatakan penyertaan dan kuasanya kepada kita. Sunat berarti sakramen baptis, yaitu kepanjangan dari dari baptis adalah dari sunat dasarnya ya. Dan itu diperintahkan kepada anak-anak juga kan. Umur 8 hari sunat. Berarti baptisan boleh juga kepada orang yang belum mengerti tentang Yesus Kristus. Nggak masalah karena bicara ini adalah umat Tuhan, covenant dari Tuhan. Meskipun ada gereja-gereja yang tidak setuju dengan baptisan anak ya. Tapi kita mau lihat Alkitab. Alkitab mengajarkan apa? Ya, kalau disunat itu adalah dasar identitas umat Allah. Baptisan juga ini orang tua menyerahkan anak kepada Tuhan untuk dibaptis, ini adalah umat covenant Allah. Waktu Tuhan Yesus perintahkan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Baptisnya, baptis orang dewasa saja, ya baptislah mereka lah. Ya, yang kita bisa baptis, yang mau dibaptis, datang kepada Kristus. Nah ini orang tua punya anak dari Tuhan. Kita percaya seperti itu ya. Maka baptisan sebagai wujud menyerahkan anak di dalam didikan Kristen. Lalu Paskah juga ya, kita perjamuan kudus, kita mengingat kematian dan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, minggu depan juga ya kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Nanti para peserta katekisasi juga akan melaksanakan sakramen baptis. Maka yang didahulukan mana urutannya? Baptis dulu baru perjamuan kudus. Nggak bisa perjamuan kudus dulu baru baptis. Urutannya sesuai dengan Alkitab. Ya, kita sudah mengaku percaya dulu kepada Kristus, sudah memperagakan aku ini umat Tuhan dengan cara dibaptis di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Maka kemudian kita bisa meresponi perjamuan kudus dengan tepat. Ini adalah tubuh Kristus, ini adalah darah Kristus, kita bersatu dengan Kristus. Nah ini adalah sukacita dari Tuhan ya. Minggu depan kita juga melaksanakan perjamuan kudus, maka kita harus persiapkan diri dengan baik juga. Ini anugerah Tuhan, ada suatu sukacita ya, yang Tuhan berikan di dalam sakramen ini. Lalu Bapak Ibu saudara sekalian, setelah Israel menyeberangi sungai Yordan, maka hikmat duniawi mengatakan bahwa serangan Israel ini akan efektif kalau langsung dilakukan, tetapi justru musuh tidak berpikir bahwa Israel itu akan segera berhenti dulu seminggu kurang lebih ya, karena disunat dan menjalankan perjamuan Paskah. Nah kita ingat ya, kalau di dalam Kejadian itu ada juga tentang sunat ketika saudara-saudara dari 12 suku Israel atau 12 anak Yakub ya, itu Simeon dan Lewi itu punya saudara perempuan namanya Dina. Lalu si Dina ini diperkosa oleh Sikem, putra Raja Sikem. Ya, Simeon dan Lewi sebagai kakaknya kan benci. Kok saudara saya, adik saya ini diperkosa oleh Sikem? Ayo kita balas dendam. Ya, Dina sudah diperkosa, mari kita bunuh Sikem. Tapi Sikem ternyata hatinya baik. Ya, hatinya baik sekali. Dia bukan umat Israel ya. Tapi Sikem katakan, saya meskipun memperkosa Dina, saya cinta Dina. Saya mau menikahi dia. Ini kan solusi yang baik ya, meskipun perkosaan adalah hal yang jahat tentunya ya, dosa. Tetapi solusinya ada solusi yang lebih baik, yaitu apa? Menikahi Dina. Simeon dan Lewi bersikeras, kalau yang mau menikah dengan orang Yahudi adalah orang yang harus sudah disunat. Ini pakai cara mereka, tradisi mereka harus sudah disunat lebih dulu. Kamu mau disunat gak? Sikem dan seluruh orang-orang di kota itu mengatakan, demi Dina, saya mau disunat.
Bahkan semua orang di kota ini laki-laki disunat juga, nggak apa-apa. Supaya kami bisa menjalin relasi dengan umat Israel, bisa menikah maksudnya ya, demikian. Terus 3 hari kemudian, sementara Sikem dan orang-orang laki-lakinya masih kesakitan, 3 hari ya. 3 hari berarti masih kesakitan sekali, mereka nggak bisa apa-apa. Simeon dan Lewi ambil pedang, bunuhin semuanya. Semua orang yang sedang lagi kesakitan karena disunat. Nah, orang-orang Sikem dikalahkan karena sunat yang dilakukan oleh orang Israel dengan penipuan. Harusnya ini adalah berkat Tuhan, tapi kita seringkali jadi pakai penipuan, memanfaatkan hal yang baik demi hal yang buruk demi kepentingan kita. Tetapi ini pembalikan lagi, ya. Pembalikan bahwa kita lihat sunat yang dilakukan secara salah itu justru mencelakakan, tetapi sunat yang diperintahkan oleh Allah malah memberikan Israel kemenangan, keberhasilan. Ya, maka kalau betul-betul ya orang-orang Kanaan itu tahu atau pasukan Yeriko itu tahu bahwa orang Israel sedang disunat semua, ada penyunatan massal, mereka bisa menyerang tetapi Tuhan sudah melindungi mereka dan memberikan kemenangan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perkemahan di Gilgal menjadi suatu tempat daerah di mana orang Israel mengingat jati dirinya siapa, identitas umat Allah. Bukan hanya ada tugu peringatan 12 batu, tetapi juga mereka memperagakan bahwa saya mau taat firman Tuhan. Ya, saya mau memperagakan firman Tuhan dalam hidup saya karena bentuk ketaatan kepada Tuhan. Allah adalah umat Israel dan umat Israel adalah umat Allah. Dan di Gilgal juga adalah suatu tempat yang aman. Meskipun dalam kondisi perang, Tuhan lindungi bangsa Israel dengan menciutkan hati dari raja-raja orang Kanaan. Gilgal itu tempat mereka tenang sekali, meskipun mereka kesakitan selama kurang lebih seminggu, tapi Tuhan cukupkan mereka. Ya, dan setelah makan Paskah, mana dari surga itu berhenti. Mujizat supranatural dari Tuhan berhenti. Diganti dengan berkat natural dari Tuhan. Sekarang kamu sudah ada di tanah Kanaan, nikmatilah makanan dari hasil negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Jangan berharap pada mujizat terus. Jangan berharap pada mujizat yang supranatural, pengennya supranatural. Berhenti. Tuhan katakan anugerah Tuhan itu dari hal yang natural juga. Tuhan bisa bekerja, justru itu lebih menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan bisa menggenapkan rencananya lewat hal yang natural, hal yang umum, berkat Tuhan dari ciptaan. Dan Tuhan memakai hal ini menjadi sumber peringatan bagi bangsa Israel untuk mengingat jati diri mereka itu siapa dan juga untuk mengingat pekerjaan Tuhan itu bagaimana. Kiranya melalui khotbah ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita semakin mengenal covenant Allah ya. Allah itu Allah yang berjanji dan dia pasti menepatinya. Dia tidak mungkin ingkar janji. Dia juga sudah menyatakan covenant-nya lewat sakramen-sakramen yang zaman sekarang sudah kita lakukan. Kita pun mau mengikutinya dengan takut dan gentar. Ya, kiranya kita boleh senantiasa mengingat siapa diri kita. Kita ini orang Kristen, jadilah orang Kristen yang baik. Dan kita juga adalah orang yang sudah disertai oleh Tuhan. Begitu banyak karya Tuhan dan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Jadilah orang Kristen yang mengingat karya Tuhan. Karya keselamatan dan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Amin ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada setiap umat Tuhan tentang karya Tuhan dan pribadi Tuhan. Kami mau juga Tuhan bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus sudah betul-betul menjadi suatu teladan bagi kami. Bagaimana Tuhan sendiri mau jadi manusia, memperagakan bagaimana firman Tuhan itu dilakukan di dalam pribadi Yesus. Kami bisa melihat kasih Yesus, keadilan Yesus Kristus. Kami bisa melihat juga teladan yang terindah dan terbaik dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, kiranya kami boleh senantiasa mengingat jati diri kami di hadapan Tuhan. Kami ini adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Kami juga adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dari perbudakan dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib menanggung hukuman dosa kami.
Kami mau Tuhan supaya pengorbanan Kristus itu tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kami, tetapi kami boleh menjalankan ketaatan demi ketaatan di hadapan Tuhan. Kami senantiasa diproses oleh Roh Kudus menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyertai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.